Oke, saya mulai ya, yuk. Oke, slow. Oh, dari pasien dulu. Infonya berarti dari pasien dulu ya. Ini nanti masuknya kelas reguler ya, pagi berarti. Oke, baik. Kita mulai ya, yuk. Di sini ini kerja praktik ya. Kita menggunakan pedoman penulisan yang ada di website apa Student tadi ya, yuk. Nah, ini laporannya harus betul-betul disesuaikan dengan pedoman ini ya, yuk. Supaya mengurangi revisi-revisinya nanti pada saat pengujian ya. Oke, dan juga supaya tersusun rapi juga sih sebetulnya ya. Nah, di sini nanti di bagian awal nih, ini betul-betul dipahami ya, yuk. Jika kalau memang ada pertanyaan langsung ditanyain aja kepada saya ya. Nah, terkait sampulnya, di sini memuatnya judul laporan kerja prakteknya apa, terus tempat lokasi atau kerjanya di mana, terus tanggal pelaksanaan kerja prakteknya kapan, terus lambang ITTS, jangan lupa logo ITTS-nya, ukuran 5x5, terus sama nama mahasiswanya, terus sama nama program studinya, terus nama fakultas, sama nama perguruan tingginya ya, yuk, dan tahun penyelesaian. Ya, oke, dicetak di atas kertas karton Yo, berwarna hijau toska, contoh format penulisan sampel kerja ada lampiran KP1, dilihat lampiran KP1 kayak gimana di sini. Nah, seperti ini ya, nantinya bentuk sampul depannya. Oke, Terima kasih. oke ya, jadi betul-betul dipahami ya pedoman penulisannya ya. Oke. Oke, berikutnya apa nih yo? Halaman judul. Format penulisan halaman judul sama dengan sampul ya. Perbedaannya adalah halaman judul dicetak pada kertas A4 berwarna putih ya. Oke. Urutannya disesuaikan ya. Nanti berarti sampul kerja dulu, terus halaman judul sama lembar pengesahan nih. Lembar pengesahan. Pokoknya disesuaikan sesuai nomor ini ya urutannya ya. Selanjutnya, Terus halaman lembar pengesahan ya. Halaman ini memuat bukti pengesahan administratif dan akademik oleh tim pembimbing, dari pembimbing dalam dosen dan kepala program studi ITTS. Nah, nanti dicari tahu kaprodinya siapa sama pembimbing nama saudara pembimbing sama saya ya. Ini untuk lembar pengesahan kalau laporannya sudah selesai ya. Nah, sudah yang sudah ada pada halaman ini adalah judul kerja praktek, lokasi kerja praktek, tanggal pelaksanaan kerja praktek, nama-nama mahasiswa, tempat dan tanggal pengesahannya, pindah pengesahan di pembimbing dan juga kaprodi. Biasanya dalam oke, dan KPT. dilihat ya contohnya ya. Ini adalah pada lampiran KP2. Contohnya nanti seperti ini, template-nya ini ya. Ini KP2 di ini ya untuk lembar pengesahan nantinya ya disesuaikan. Ini NIDE nanti diganti NUPTK aja nggak apa-apa ya. Pakai NUPTK nanti ditanyain aja NUPTK-nya ke saya sama ke Kaprodinya nanti ya. Oke. Ini ada kata pengantar ya. Kata pengantar itu dimaksud penyampaian informasi secara global mengenai maksud penulisan kerja praktek serta ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang berjasa dalam kerja praktik dari awal hingga akhir ya. Oke, berikut halaman berikutnya ada daftar isi ya. Ini memuat secara keseluruhan bab dan subbab dalam laporan kerja praktik beserta letak nomor halamannya. Yang seterusnya dimasukkan dalam daftar isi adalah memulai lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar tabel dan daftar gambar, isi daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, ini diperhatikan ya. Kalau ada tabel, berarti di daftar isi tambahkan daftar tabel ya. Daftar tabel dituliskan kalau ada gambar, tambahkan daftar gambar ya. Yang wajib itu ini ya. Lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, isi daftar pustaka dan juga lampiran ya. Nah, lihat lagi nih contohnya kayak gimana daftar isinya di lampiran KP3. Di sini dilihat di KP3. Ini ya contohnya ya. Jadi ini angka Romawi diperhatikan ya penulisan halamannya ya. Ini angka Romawi. Nah, ini baru ke angka biasa ya. Angka biasa bab 1 angka biasa. Sampai daftar pustaka di angka biasa ya. Lampiran tidak usah dikasih halaman ya. Oke, oke Bang. daftar isi. Oke, ini daftar tabel ya. Ini kalau ada, lihat tadi saya biarkan. Nantinya penulisan tabel juga disesuaikan dengan bab ya. Misalkan tabelnya itu ada di bab 2. Nah, berarti
tabel 2. Nah, nanti tabel itu tabel keberapa? Kalau tabelnya tabel ke-1 berarti tambahkan tabel 2.1 ya. Setelah itu kasih juga penjelasan yang mengarahkan ke tabel tersebut ya. Jadi jangan hanya kita ada tabel tapi tanpa adanya penjelasan di tabel-tabel tersebut ya. Oke, bisa dipahami nggak yuk? Bisa ya? Selanjutnya siapa yang mau Iya, duluan Pak. nih? Oke, jadi ada tabel tuh sama ada penjelasannya. Bapak. Kayak gitu ya. Itu disesuaikan nanti penamaan penomoran tabelnya di dengan bab itu. Nah, begitu penulisannya itu ada di atas tabelnya nanti ya, tabel berapa kayak gitu. Tabel 21 bisa berarti ada di atas sama penjelasannya itu ya. Penjelasannya nanti penjelasan terkait tabel tersebut ya. Tabel tersebut penjelasannya seperti apa ditambahkan ya supaya tabelnya itu yang nggak terpisah daripada kali laporannya Mas Cahyo itu sendiri ya. Oke. Oh, iya, Pak. Oke, berikutnya ada Iya, Pak. daftar gambar. Gambar juga nanti seperti itu. Cuman bedanya kalau gambar itu nanti dia penulisannya di bawah gambarnya ya, di bawah gambarnya ya. Kalau tabel kan di atas tabelnya. Nah, kalau gambar di bawah gambarnya. Ini gambar juga sama, dia ada gambar di bab berapa? Bab 2. Ya, terus gambar berapa? Kalau gambar pertama berarti 2.1 ya, terus itu ya. Berarti gambar 2.1, nama gambarnya apa? Kayak gitu ya di bawah. Nah, gambar juga sama harus ada penjelasannya nantinya ya di gambarnya itu sendiri ya. Iya, Jadi Pak. dipahami ya. Iya, Pak. Oke. Nah, setelah itu semua, halaman berikutnya ada di bagian isi. Nah, baru di sini baru mulai masuk ke bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada apa saja? Di sini ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan, ada metodologi, ada sistematika penulisan, ada relevansi di sini nantinya ya. Oke. Latar belakang itu menjelaskan tentang latar belakang pemilihan permasalahan yang diambil selama kerja praktik. Jadi dijelaskan latar belakang seperti apa ya permasalahan yang diambil dalam kerja praktek. Misalkan kan kayak Cayo nih, Cayo kerja di BIN. Sebenarnya kalau di BIN walaupun jobnya beda ya kalau setahu saya ya. BIN itu kan dia terkait data ya mainannya ya. Mainannya data bukan yo. Saya inian, Pak. Saya bukan di BRIN. Oh bukan, di mana Cayo? Nama Ajis, Pak. Gitu. Kirain di BIN. Oke. Kayak gitu ya. Udah nggak apa-apa, nanti ini ya dijelaskan tentang latar belakang pemilihan permasalahannya apa ya yang diambil. Jadi nanti saya disusun laporannya di Zoom berikutnya paparannya ke saya ya. Untuk hobi aja Ya. ya. Oke. Oke, berikutnya ada perumusan masalah. Di sini menjelaskan tentang permasalahan yang diambil selama kerja praktek ya. Berikutnya ada batasan masalah ini menjelaskan tentang pembatasan ruang lingkup permasalahan yang diambil selama kerja praktek. Nah, ini kalau perumusan masalah biasanya itu dia menggunakan kalimat-kalimat tanya ya kayak bagaimana, kayak gitu. Terus apa gitu-gitu ya, yuk. Oke. Iya, Pak. Nah, ini batasan masalah. Misalkan batasan masalahnya itu saya hanya membuat aplikasi menggunakan Python kayak gitu ya. Tapi nanti ditulisannya jangan kalimat hanya membahas atau membahas ya. Jadi kalimatnya nanti berfokus atau apa kayak gitu ya. Kalimatnya kalau seperti itu ya. Oke, berikutnya ada tujuan. Nah, di sini menyatakan target kerja praktek yang akan dicapai. Pak tuh masih apa belum? Berikutnya ada metodologi ya. Nah, ini berarti proses pengambilan data di tempat kerja praktek sehingga terselesainya laporan kerja praktek. Poin berikut, subbab berikutnya ada sistematika penulisan. Nah, di sistematika penulisan dituliskan. Ini berisi tentang sistematika penulisan laporan kerja praktek, uraian isi secara singkat pada setiap bab. Berikutnya masuk ke relevansinya. Menjelaskan tentang apa yang diharapkan setelah kerja praktek dilakukan atau berupa hasil untuk perkembangan teknologi informasi. Oke ya, nih isi bab 1 ada 7 subbab ya. Ini ya, dituliskan nantinya ya. Harus betul-betul tersusun ya. Oke. Iya, Pak. Nah, setelah bab 1 selesai, masuk ke bab 2. Bab 2 itu ada namanya landasan teori ya. Jadi eh, nanti cari yang memiliki relevansi dengan apa yang saya buat. Ini landasan teori di sini ya, yang relevan dengan materi kerja praktik itu apa. Nah, ini biasanya dicarinya itu ada yang namanya Google Scholar ya, nanti dicari di Google Scholar atau
referensinya apa kayak gitu ya, atau dari buku-buku juga boleh, dari pustaka-pustaka ya, jurnal-jurnal ya, boleh, pustaka jurnal. Ini alamatnya di sini ya, Google School, saya buka aja ya sekalian ya. Nanti di sini dicari di Oke. sini referensinya. Mbak Carla, Hmm. boleh perkenalan dulu. Mbak kan ini? Misalkan apa, Iya. analisis sentimen lah ya, ini udah saya ada ya. Nah ini analisis sentimen di sini. Ini disebut teori-teori yang memiliki relevan terhadap judul yang Mas Cahyo ambil kayak gitu. Nanti dari teori ini Mas Cahyo melakukan suatu kaji review lah, kalau di sini disebutnya ya, suatu review Iya, Pak. terhadap jurnal-jurnal ini, di review nanti di sini dituliskan di bab 2 di landasan teorinya itu sendiri ya. Jadi landasan teori nanti bisa dari jurnal ya, dari penelitian sebelumnya, atau ada dari kajian-kajian pustaka lainnya juga boleh ya dimasukkan di landasan teori ini. Oke, Iya, dimasukin Pak. aja lah sekitar lebih dari 5 lah ya. Kalau lebih dari 5 kurang dari 10 boleh ya. Atau kalau paling sedikit-dikitnya 6 lah ya. Oh, berarti harus Oke, lebih dari 5, Pak. iya lebih dari 5 dimasukkan. Ya, jadi nanti masukannya begini aja. Misalkan kita ambil contohnya ini ya. Analisis sentimen pada jasa ojek online menggunakan metode night bias. Ini kan penelitian sebelumnya judulnya ini. Berarti nanti di sini tuliskannya di landasan teori, tulis aja pada penelitian yang berjudul apa nih? Analisis sentimen pada jasa ojek online menggunakan metode net bias, itu menggunakan metodenya apa, kan udah ada di judul juga udah ada. Tapi nggak apa tuliskan lagi, menggunakan algoritma net bias dengan hasil akurasi sebesar berapa. Nah, itu dimasukkan di landasan teori. Ya, jadi reviewnya kurang lebih seperti itu contohnya ya. Oke, Sudah bekerja Mbak. kalau sudah di bab 2 lanjut ke bab 3. Bab 3 itu ada yang namanya tinjauan umum perusahaan ya. Nah, ini berisi analisis tentang perusahaan, tempat kerja praktek, seperti gambaran dan sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan lain-lain. Oke, jadi ditambahkan tuh tinjauan umum perusahaan. Nah, itu ada isinya struktur organisasinya dimasukkan ya. Ambil kerja. Kerja di bagian apa? Kurang lebih seperti itu ya. Terus saya berarti saya masuk struktur organisasinya apa? Berarti saya masukinnya ke ini aja, pelaksana ya, pelaksana HP lah, kalau ke pelaksana aja yang gampang ya. Iya, iya, Pak. Mm. Nah, kalau sudah, lanjut ke bab 4. Nah, di sini ada uraian sistem atau hasilnya. Berisi tentang pekerjaan yang telah dilakukan di perusahaan selama kerja praktik. Nah, ini ada uraian sistem ya. Di sini ada uraian sistem atau hasilnya. Nanti dimasukkan uraian sistem itu seperti apa. Saya selama di kerja praktek, itu Mas Jaya ngambil judulnya apa. Terus apa sih yang sudah dilakukan, angka-angka yang sudah dilakukan oleh Mas Cahyo dalam menyelesaikan pekerjaannya Mas Cahyo. Misalkan Mas Cahyo merancang suatu UI atau UX lah. UI aja ya, merancang suatu UI. Nah, Mas saya itu merancang UI-nya itu menggunakannya apa? Aplikasinya itu langkah-langkahnya apa yang dilakukan oleh Mas Cahyo. Pertama, kalau UI, contohnya misalnya Mas saya membuat UI-nya pakai aplikasi apa namanya itu ya, kalau yang UI itu saya lupa namanya apa. Pokoknya yang terkait user interface-nya lah. Nah, Saya lupa namanya itu yang online itu apa namanya, Figma. Ya, pakai Figma misalkan ya. Pakai pipa. Berarti itu dijelaskan tuh di bab 4 udah sistemnya terkait langkah-langkah yang dilakukannya apa, terus hasilnya itu seperti apa, tampilan UI-nya nanti di bab 4 itu. Misalkan contohnya kayak gitu ya, yuk. iya, Pak. Nah, jadi dikasih tahu di situ di bab 4. Dikasih pakai apa, terus langkah-langkahnya apa aja ya. Oke. Bab terakhir nih, yuk, ada penutup. Ya, bab 5 penutup ini berisi tentang kesimpulan dari hasil kerja praktek dan saran berdasarkan temuan saat kerja praktek. Nah, kesimpulan ini nantinya sama saran ini diperhatikan lagi. Pas Jaya itu ngambil rumusan masalahnya apa di sini. Diperhatikan rumusan masalahnya apa. Dilihat di bab satunya. Ini ada rumusan masalahnya itu seperti apa. Nah, dari rumusan masalah ini misalkan Mas Jaya punya permasalahan, rumusan masalah itu bagaimana merancang UI yang baik dan benar. Nah, itu dijawab di kesimpulan dan saran ini. Jadi jumlahnya disesuaikan nantinya ya, antara dengan rumusan masalahnya itu. Oke, yuk. Iya, Pak. Oke. Apa Mbak?
Oke ya, yuk. Bisa dipahami yuk. Nah ini bagian akhir nih. Daftar pustaka, penulisannya gimana? Dibaca lagi mau semua referensi pustaka yang digunakan dalam melakukan kerja praktek dapat berupa buku, paper jurnal, artikel tercetak dan internet dan karya ilmiah lainnya. Terus ada lampiran. Nah, lampiran dimasukkan nih. Lampiran masukin nih foto-foto kerja praktek. Jadi nih selama KP, Cayo banyakin foto-foto ya. Soalnya nanti itu dimasukkan buat lampiran KP-nya Cahyo ya. Foto apanya, Pak? Foto pas Cayo lagi kerja praktek. Bisa lagi kerjain apa, foto nilai difotoin aja buat bukti kalau itu Cayo melakukan KP di situ ya. Iya, iya, Pak. Ya, terus sama listing program, rumus apa dimasukin ke lampiran ya. Kalau ada coding-coding apa, rumus-rumus dengan statistik dan hasil dicoba. Terus surat-surat, ada surat pengantar, surat tugas, surat bimbingan, absensi ini dimasukin di lampiran. Form nilai itu ya contohnya ya. Ada dokumentasi itu berupa foto selama kegiatan praktek kerja praktek berlangsung ya. Dimasukin ini yang dimasukin ke lampiran ini ya, yuk. Di kalau ada ya, listing program, rumus, supaya nanti di lapornya itu tidak terlalu kelihatan banyak ya. Jadi cukup kalau seandainya kayak rumus-rumus atau kode-kode itu masukin di lampiran aja ya. Oke? Pak. Ya bisa aja kalau Pak. memang. Oke. Nah, ini diperhatikan nih kertas ukuran. Pada saat ini kan di dalam suatu word kan ada tuh ukuran kan. Nah, ini ukurannya ukuran apa? A4 atau A berapa? Dimasukkan ke sini supaya pada saat ngeprint ini kelihatan jadi beratnya berapa 80 GSM ya. Kita Nah, cek dari mana. tes kalkir bagian yang maka boleh menggunakan tes berbasis. Nah, spasinya juga nih diperhatikan. Jarak antara penulisan bab dengan nama bab adalah 2 spasi ya. Terus jarak antara judul bab dengan judul-judul subbab adalah 2 spasi dan 2 kali enter. Jarak antara baris satu dengan baris satu berikutnya adalah 2 spasi. Jarak antara satu subbab dengan subbab yang lainnya adalah 2 spasi. Nah, untuk keterangan judul tabel atau judul gambar yang lebih dari 1 baris diketik dengan jarak 1 spasi. Sedangkan jarak antara gambar atau tabel dengan judulnya adalah 1,5 spasi. Oke ya, diperhatikan ya, ya. Kayak gini-gini nih, spasi pengetikan diperhatikan. Terus batas pengetikan juga diperhatikan supaya apa laporannya Mas Cahyo itu tersusun dengan rapi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, perkenaan yang baru diperhatikan di kedua enam 1,5 cm dari titik kiri. Ini perhatikan bab, subbab, anak subbab, dan poin. Perhatikan juga nama babnya apa, nama bab ditulis dengan Romawi, dan di bawah ditulis dengan judul bab, nama bab dan judul bab ditulis. Oke, penggunaan hurufnya ya, diperhatikan. Tahsin Roman ukuran 12. Terus untuk nama bab tuh, untuk nama bab dan judul bab diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 14 dan dicetak tebal. Nah, kalau subbab ukurannya 12 ya. Nah, untuk milik itu judul buku, nama terbitan, terus ada istilah itu ditulis miring. Ya, ini diperhatikan nih. Misalkan di dalam surat laporannya Cah itu ada istilah itu ditulis miring ya. Apalagi nih istilah asing. Istilah asing itu apa nih? Maka untuk singkatan tetap tegak dan dicetak miring juga nih istilah asing nih, dicetak miring istilah asing ya. Oke. Iya, Pak. Penomorannya juga diperhatikan ya. Tadi ya penomorannya mana yang pakai angka Romawi, mana yang pakai angka numerik ya diperhatikan ya. Tadi itu dia tuh jatuh di lampirannya di daftar list tadi ya. Nah, daftar pustaka nih. Kalau artikel jurnal penulisan pustakanya gimana? Nih, diperhatikan buat nama akhir, nama keluarga penulis, nama kecil atau nama depan penulis. Dalam penerbitan publikasi, judul jurnal cetak miring, nama penulis jurnal antara satu hal dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, contohnya nih, penulisannya ini, paper jurnal. Nah, kalau dari buku gimana? Nih, nomor dari buku, nomor nama akhir, nama keluarga penulis, nama kecil, nama depan penulis, tahun penerbitan. Terus antara satu hal dan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Dan pada akhir suatu referensi diberi tanda titik. Nah, kalau artikel tercetak dari internet gimana? Nah, ini nama akhir, nama keluarga penulis. Ini contohnya, ya. Ambrose, tahun berapa? Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak, yuk? Iya, Pak. Nggak ada sih, Pak. Belum. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau Ya, nggak ada paling pertanyaan, kenapa yuk? ikutin ini aja kan, Pak. Maksudnya biar rapi. Oke, videonya nggak ada. Yuk, videonya tampilin nggak? Saya mau screenshot. Itu juga di screenshot sama Cahyo buat bukti kalau Cahyo udah bimbingan ya. Oh Kan iya, di, Pak. kan di sistem Oke. tadi dimasukin. Mana fotonya Cahyo nggak ada nih di videonya nih? Mana, Pak? Ada kagak? Mana nggak Pak. ada? Hah? Iya, Pak. Oh iya, tadi saya mau ini. Oke, Pak. Dulu yuk, kita screenshot dulu yuk. Oke, yuk, udah saya screenshot yuk. Pak. Oke,
Oke, kurang lebih itu ya untuk pedoman penulisan kerja prakteknya. Nanti di Zoom berikutnya kita tetap di hari Rabu ya sekitar jam 12 sampai jam 1-an lah ya. Kurang lebih ya paling lamanya. Nanti di Zoom berikutnya dipaparkan laporannya KP-nya Mas Cahyo ya. Jadi Oke, Pak. disiapkan laporannya. Nanti paparannya selesainya aja misalnya hanya sampai bab 2 dulu ya nggak apa-apa. Yang penting dilapor ke saya. Tapi Pak minimal sampai bab 2 dulu ya dilapor ke saya. Jadi saya tahu nih Mas Cahyo itu bikin laporannya terkait apa ya. Kalau kalau saya nggak sampai bab 2 jadi saya nanti kita akan kesulitan lah bukan saya doang ya. Nanti kita akan kesulitan bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap laporan KP-nya Mas Cahyo nanti ya. Mas Cahyo mau ngapain. Jadi biar kita sama-sama tahu nantinya ya, Mas Cahyo ya. Oke, kurang lebih dari Paling saya. nanti laporannya ini Pak apa? Kan saya berempat tuh Pak. Paling saya satu laporan bareng. Tetap Mas Cahyo harus pegang filenya ya. Mau satu laporan bareng harus Ya, pegang laporan ini ya, ininya ya, laporannya ya. ya, Karena kan nanti kan betul, Pak. ujiannya kan nggak berempat, ujiannya kan sendiri-sendiri ya. Ya, ya Pak. Oke, dibuat juga ya Mas Cahyo ya. Oke, ada lagi pertanyaan Mas Cahyo? Oke Pak. Nggak ada Pak. Oke, kita jumpa lagi di Rabu berikutnya ya Mas Cahyo ya. Untuk Oke Pak. bimbingan Rabu. berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Waalaikumsalam. Waduh, waduh, Pak. Ya, makasih.